Oke, sudah kelihatan ya? Ya, jadi yang pertama adalah suatu pemerintah daerah, tempat pertambangan batu bara berencana pemeliharaan jalan, angkutan sementara dari pembagian dengan pekerjaan tangan. Pekerjaan dibutuhkan 15 orang dengan mendapat upah tahunan sebesar 130 juta. Ditambah dengan pengeluaran lain yang harus dibayar kontraktor adalah 180 juta per tahun. Badan studi diperkirakan umurnya 6 tahun dan tingkat bunganya 10%. Nah, jadi bagaimana pengerjaannya? Sebelum dikerjakan, saya berikan dulu ilustrasinya. Nanti saya ganti ini. Nah, kalau kita lihat sesuai dengan soal, maka untuk soal 1 di situ ada pengeluaran untuk gaji, terus pengeluaran untuk siapa tadi ya? Kontraktor. Waktu 6 tahun nanti bunga. Nah, jadi kalau kita lihat pengeluaran gaji adalah 130 juta. Untuk kontraktor 180 juta. Waktu 6 tahun, bunganya 10%. Oke. Per tahun. Ini betulnya per tahun, ini per tahun, ini waktunya tahun, ini per tahun sama. Nah, dari sini kalau kita lihat jangka waktunya adalah 6 tahun kan. Jadi kalau kita bikin tabelnya lah gitu ya. Tabelnya maka kita bisa buat di sini ternyata semuanya adalah pengeluaran. Jadi tidak ada pemasukannya. Tidak ada pemasukan sehingga kalau kita dibuat tabelnya semuanya nanti per tahun kita kalau ini tahun kalau kita kerjakan ya tahun ke-1, tahun kedua, S1, dan 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, semuanya ini pengeluaran ini. Itu kita tulis di sini ya. Sama dengan ini. Nah, itu. Ini dia sama. Ya, gitu ya. Nah, jadi tinggal kita mau menganalisis karena pertanyaannya. Jadi ini setiap tahun mengeluarkan, kita bikin saja untuk ya, supaya lebih gampang dilihat berapanya.
Nah, seperti ini. Jadi per tahun itu selalu mengeluarkan sekian, 130 juta selama 6 tahun. Kemudian pengeluaran untuk kontraktor adalah 180 juta per tahun. Nah, tinggal kita menganalisis karena pertanyaannya adalah modal yang harus disiapkan, tentu saja artinya kita menghitung P. Nah, kemudian kita lihat persamaan P sebagai fungsi A. Ya. Nah, kalau kita lihat kan hanya seperti ini aja kan gambarannya. Gambarannya hanya ini. Cuman 130 per tahun ini jika dikembalikan ke harga di mana pabrik itu apa pekerjaan itu harus dihitung, maka kita akan menghitung P-nya. Ya. Jadi karena ini P, ya tinggal P sebagai fungsi A seperti apa rumusnya. Gitu. Ya, P sebagai fungsi A, sebentar kita lihat untuk persamaannya. Aduh, maaf ya, masih ternyata untuk yang ini masih juga belum bisa. Ya, tapi Anda punya kan ya, yang bisa menunjukkan persamaannya itu. Tinggal nanti P sebagai fungsi A, ya, P, nah, P sebagai fungsi A. Ya, A dengan N-nya 6, bunganya 10%. Nah, ini tinggal dihitung berapa untuk A-nya 130, kemudian yang kedua adalah P sama dengan ya, atau saya tulis saja di sini ya. Ya. Di sebelah kiri karena P-nya sebentar ya. Nah, yang diharapkan karena adalah modal awal adalah P sebagai fungsi dari, kemudian kamu hitung ya, dari A dengan, A-nya kita tulis saja ya. Atau tulis 130, atau tulis gini aja. Fungsi A, kemudian I, N, kemudian I. Nah, gitu. Tinggal dihitung. Ini sebagai A, N-nya 6 tahun, I-nya adalah 10%. Maka selesai. Yang ini juga gitu. Sama. Oke, sama, tinggal ini aku jumlahnya. Jumlahnya sama dengan berapa. Oke, begitu pekerjaannya. Ada yang sudah ketemu berapa nilainya? Atau ada yang mau bertanya, silakan. Jelas semua? Halo? Kayaknya 1 miliar lebih bukan Pak? 1 miliar 300 Ketemunya? Iya. Iya, kalau saya ketemunya sekitar segitu. Ya, yang jelas ngitungnya seperti ini ya. Jadi ini sebagai A, N-nya adalah 6 tahun, I-nya adalah 10%. Tinggal persamaan yang di matematika uang kemarin seperti apa. Nah, itu tinggal dijumlah. Nanti ketemunya berapa. Inilah untuk pekerjaan dengan model 1. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Nomor 1. Oke, untuk nomor 2. Oke, nomor 2 kita copy saja. Dari sini aja. Oke, nomor 2.
Nomor 2 soalnya adalah sebagaimana kasus nomor 1, contoh 1. Seandainya untuk pemilihan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Akan membeli suatu motor grader seharga 180 juta, sehingga akan mengurangi pekerja menjadi hanya 6 orang. Sudah termasuk sopir. Biaya untuk pemeliharaan motor grader diberi garansi 3 juta per tahun. Setelah penggunaan selama 6 tahun, diperkirakan motor jika dijual masih laku sebesar 7.500.000. Upah pekerja sebelum dengan pekerjaan grader adalah 100 juta per tahun, sama bunga 10%. Oke, jadi kalau kita buat gambarannya, pengeluarannya jadi apa saja ya? Kedua, pengeluarannya pertama membeli motor. Ini grader besarnya 180 juta. Oke. Terus pemeliharaan. Motor sebesar 3 juta per tahun. Terus kemudian selama 6 tahun diperkirakan sekian 7 juta. Berarti penjualan setelah 6 tahun. Terus kita insert saja. Ada lagi adalah upah. Kerja sebesar, ini belum saya ganti, 7.500.000. 100 juta. Oke, tinggal kita bikin satuannya. Pemeliharaan per tahun ini sekian juta. Penjualan ini tidak per tahun. Upah pekerja ini per tahun. Oke, sekarang kita kerjakan. Nah, jadi yang disuruh hitung kan juga di sini. Kita hapus dulu deh. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada dua, ada pemasukan, ada pengeluaran. Nah, kita bikin tabelnya sebenarnya. Harus kita bikin ada pemasukan, ada pengeluaran. Nah, sehingga kita bikin ini. Kita kelompokkan dulu yang pengeluaran. Itu apa saja? Pengeluarannya adalah membeli. Header pemeliharaan motor per upah pekerja. Upah pekerja. Oke. Membeli motor grader jelas hanya sekali. Hanya ini saja. Ini. Kemudian pemeliharaan motor itu per tahun. Pemeliharaan motor per tahun. Terus penjualan nanti upah pekerja per tahun. Ini adalah pengeluaran. Kalau kita gabung,
Terus ini pemasukan hanya 1. Nah, ini sebenarnya agak salah juga ini. Nanti ya saya tambahkan ini. Ini harusnya tidak di tahun pertama, tapi di tahun ke-6. Atau di P nanti kalau kita menghitung ya. Nah, gitu. Terus di sini aja ada tahun ke-7 sebenarnya dijualnya, karena dijualnya itu ketika 6 tahun pemakaian. Jadi sebenarnya sudah masuk ke tahun ke-7. Ya. Ini ada pemasukan berupa hasil penjualan motor. Ya kan? Nah, ini kalau kita hitung, maka sesungguhnya dijualnya di tahun ke-7. Sebesar 7 saja. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu. Pengeluaran apa tuh? Gambaran dari proyek kedua. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ada pengeluaran membeli motor grader di tahun ke-0, kemudian ada pengeluaran berupa pemeliharaan. Kita bikin aja warna berbeda ya. Bikin warna berbeda, ini ketahuan. Nah, itu sedangkan pemasukannya ya, seperti itu. Ya. Jadi ada membeli motor di tahun ke-0 atau awal mengerjakan proyek, kemudian ada pemeliharaan motor per tahun 3 juta, kemudian ada upah pekerja 100 juta per tahun, dan ada satu pemasukan yaitu dari penjualan motor grader setelah 6 tahun digunakan. Nah, itu, nah, maka tinggal karena yang ditanyakan adalah modal awal, ya, berarti seperti tadi. Ini saja. Nah, itu. Nah, sehingga yang ditanyakan apa sih? Kalau kita seperti tadi, karena udah ketahuan ini maka ya ini P, ya, P dibeli di awal, tidak ada fungsinya. Nanti langsung dimasukkan ini 180 sebagai P. Kalau ini kalau kita masukkan aja ya, judulnya adalah perhitungannya. Yang tadi juga itu perhitungannya. Nah, ini nanti hasilnya. Yang tadi ya, itu bagi kita. Oke, yang nomor 2 memasukkan. Nah, ini P langsung. Ini P. P sebagai fungsi A, di mana A-nya adalah ini. Kemudian N, N-nya 6 tahun, I-nya 10%. Kemudian ini juga karena pengeluaran rutin, maka ini cari saja rumusnya P sebagai
fungsi A sebagai N dan fungsi I. Nah, di sini P sebagai fungsi dari apa? F. Si F, N-nya 6 tahun, I-nya 10%. Nah, berikutnya ya jumlahnya. Jangan lupa ini adalah positif, ini negatif. Atau kalau mau ini dipositifkan, ya ini nanti negatif ya. Warnanya jangan lupa. Begitu, ada pertanyaan untuk nomor 2. Tinggal Anda masukkan saja ininya, apanya, angka apa sesuai dengan rumus ini. Tinggal ini 180, ini hanya 3 juta, N-nya 6, I-nya 10%, rumusnya P sebagai fungsi A seperti apa. Yang ini juga sama, kemudian yang ini sebagai fungsi F, karena harga 7.500.000 adalah harga ketika sudah 6 tahun. Ya. Jangan lupa ya, ini A-nya adalah 3 juta, yang ini. Kemudian kalau ini F-nya 7,5 juta. Oke, nomor 2 ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, kalau jelas kita masuk ke nomor 3. Benar loh, ini kalian jelas ya. Oke, nomor 3 adalah sebagaimana kasus pada contoh 1, tapi seandainya untuk pembelian tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jalan akan dipelihara dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah setelah 2 tahun operasi, ya, berarti ini tahun ketiga ya. Dan tahap kedua adalah setelah 4 tahun operasi. Biaya permulaan sebesar 120 juta. Dilanjutkan investasi sebesar 70 juta. Ya, sesudah 2 tahun. Jadi mula-mula 120, setelah 2 tahun itu perlu pengeluaran 70 juta lagi. Dan 65 juta sudah 4 tahun. Berhubung ada permintaan untuk mengurangi biaya pembiayaan, maka biaya total untuk pekerjaan menjadi untuk pekerja 80 juta per tahun. Berapa biaya diperlukan? Oke. Ya, kita bisa saja dari ini. Dari nomor 1 boleh. Oke ya, jadi pengeluarannya dia mula-mula ya. Ini nanti biaya iya ya. Mula adalah 120 juta. Hanya ini hanya sekali saja. Terus berikutnya lagi adalah investasi 70 juta. Oke. Investasi setelah 2 tahun sebesar 70 juta. Ini sekali saja. Berikutnya sama dengan ini,
Tapi setelah 4 tahun besar 65 juta. 65. Oke, ini juga sekali saja. Terus untuk pekerja, kita insert saja berarti di sini. Upah pekerja. 80 juta per tahun. Oh, itu kan waktu ya. Apa tadi istilahnya? Waktu. Nah, terus Oke, seperti itu permasalahannya ya. Ini kita, nah ini kalau kita lihat tidak ada sama sekali pemasukan lagi ya. Nah, sehingga tinggal kita saja. Itu tapi ditambah untuk nol. Oke, yang pertama adalah biaya mula. Ini kita copy saja. Kita copy, biaya mula-mula berarti dikeluarkan di tahun ke-0 sebesar ini. Banyak sekali saja. Ya, kemudian investasi setelah 2 tahun berarti dikerjakan di tahun ketiga, dikeluarkan. Ya. Kemudian dikeluarkan lagi setelah tahun keempat. Ini salah itu. Benar nggak tadi soalnya berapa ya? 70, 60. Ini setelah tahun keempat. Oke. Dan kemudian upah pekerja. Kerja 80 tadi ya. 80 juta ya. Adalah setiap tahun. Nah, seperti ini gambarannya. Gambaran dari soal tadi. Ya, tidak ada pemasukan atau pengeluaran setelah 6 tahun. Oke, jadi seperti ini gambarannya. Tinggal kita kerjakan kalau sudah tahu seperti ini. Dan biaya mula-mula berarti ini langsung sebagai B. Kita seperti tadi ya yang ditanyakan adalah modal awal, jadi P. Oke, kemudian investasi. Ini berarti apa ini? Kita mau menghitung P juga, tapi fungsinya apa? Fungsinya sebagai F. Ya, F dengan N-nya berapa berarti ini? Saya tulis saja. N-nya berapa? 2 ya. 2. Dan I-nya sama dengan I-nya biasa 10%. Nah, itu
kan? Karena ini dikeluarkan setelah 2 tahun. Oke, yang ini mau menghitung P juga dengan fungsi F, N juga, tapi N-nya berapa? N-nya bukan. adalah 4. Iya, betul. Terus upah pekerja. Loh, ini kok upah pekerja di sini? Nah, ini kurang ini. Ini salah kamar ternyata ya. Nah, ini karena rutin, maka tentu saja ini adalah sebagai A. P, A-nya berapa? N-nya 6 sama I-nya dia tahu 10%. Tinggal dijumlah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Jelas semua? Nah, ya, jadi perhitungannya nanti di sini perhitungan P 120 juta, kemudian ini P sebagai FF-nya ini, N-nya 2, I-nya 10%, kemudian yang ini P sebagai fungsi FF-nya 65 juta, N-nya 4, I-nya 10%, dan P sebagai A, di mana A-nya 80 juta. Tinggal karena ini pengeluaran semuanya, berarti tidak ada yang tanda tertentu. Oh, ini supaya ya, ini saya kasih tulis ini. Tanda beda ya. Atau ini saya tulis negatif aja. Supaya Anda nanti paham. Berarti nanti jawabannya adalah total pengeluaran ya, karena ini kita negatifkan. Dan pertanyaannya kan memang bertanya berapa biayanya. Berarti kan nanti biaya yang diperlukan, nah itu dikurangi ini. Kalau keuntungannya, nah itu nanti beda lagi tandanya ya. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Halo? Jelas, Pak. Iya, tinggal gimana? Kalau dijelasin ini mah jelas. Iya, makanya dengan seperti ini ya harapannya nanti Anda menjadi paham benar, sehingga besok kalau ada pertanyaan mungkin sedikit saja kita ubah itu tetap aja ngerti. Itu harapannya begitu. Oke, nggak ada pertanyaan? Ini contoh 4, oke, contoh 5. Nah, ini baru sama sekali. Nomor 5. Soalnya adalah Dewan Direksi dari suatu pabrik pupuk mempunyai pertimbangan mendirikan sebuah bangunan gedung untuk penyimpanan sebagian besar dari barang jadi. Disarankan bahwa 2 alternatif yang secara teknis dapat diterima, yaitu pertama bangunan dengan kerangka atau beton bertulang yang mempunyai biaya permulaan 1,6 miliar. Dan yang kedua, suatu bangunan tertutup dengan kerangka baja dilapisi lembaran semen asbestos dengan biaya permulaan 600 juta. Usia bangunan beton diperkirakan 60 tahun dan baru akan ada pemeliharaan tahunan sebesar 10 juta sesudah 10 tahun didirikan. Usia bangunan baja 20 tahun dengan suatu biaya pemeliharaan tahunan ekivalen dimulai dari tahun permulaan. Jadi tahun pertama sudah mengeluarkan biaya sebesar 11,5 juta. Jika dijual lagi, bangunan beton diperkirakan 400 juta, masih laku 400 juta, dan bangunan baja 60 juta. Tingkat bunga pembelian sekian, bangunan manakah yang lebih murah? Oke ya, kita
data dulu soalnya. Oke, katakanlah ini sekarang untuk bangunan tadi beton ya. Bangunan beton. Bangunan beton itu ada variabelnya, pengeluarannya ada pengeluarannya adalah biaya permulaan, kemudian umur, kemudian pemeliharaannya. Ini setelah berapa? 10 tahun. Oke, terus ada pemasukan harga jual kembali. Oke, ya permulaannya adalah 1,6. 1.600 juta. Terus umurnya 60 tahun. Pemeliharaan setelah 10 tahun adalah 10 juta. Terus harga jual kembali 400 juta. Bunga %10. Ya, begini ya datanya ya. Harga jual kembali pemeliharaan per tahun. Oke, seperti ini datanya, tinggal kita copy untuk yang bangunan budget. Ini sama, kita ganti saja. Oke, biaya pemeliharaan, biaya permulaan 600 juta. 600, umurnya 20 tahun. Pemeliharaan ini sejak awal. Sebesar 11,5 juta, 11.500. Itu terus harga jual kembali 60. Oke, seperti ini datanya. Ya, kalau kemudian kita bikin lagi, ya. Nah, sebentar ya, saya izin ke toilet sebentar aja. Nah, yang tidak setara, oke, kita tampilkan dulu supaya jelas ya datanya. Nah, yang tidak setara adalah umur bangunan.
Nah, karena di sini ada perbedaan umur, perbedaan umur. Nah, ini tentu saja nanti dalam perhitungannya akan berbeda. Kita harus membuat ini ada data yang sesungguhnya ya ini belum diketahui dari soal yang tadi. Apa itu? Yaitu bahwa kita mau membangun gudangnya tadi ya, membangun gudangnya itu untuk berapa tahun, ya kan? Nah ini belum jelas ini. Nah maka untuk supaya jelas, ya kan, Anda boleh kita umpamakan saja dalam hal ini ya. Soalnya ada tambahan, ya. Di sini adalah umur gudang. Umur gudang adalah untuk menyimpan, bukan umur gudang ya. Gudang akan digunakan untuk menyimpan berapa tahun misalnya? 20 tahun atau 30? Berapa misalnya? 20 Oke. mungkin, Pak. Kita coba 30 ya. 60, Pak. 30 dulu. Tahun. Oke, nanti ini 30 ini harapannya nanti sudah ada, sudah mewakili. Nanti kalaupun Anda membuat 20, kalaupun membuat 35, atau nanti soal di ujian misalnya Anda diminta menghitung untuk waktu 45 tahun, misalnya gitu, Anda sudah bisa mengerjakan dengan kasus kita membuat kasus di 30. Oke ya, karena kasusnya kayak gitu, nah nanti seperti tadi kita buat yang seperti ini lagi. Nah, itu lagi, maka tadi gimana ya? Oke. Oke, kasus dulu. Satu kasus untuk nanti kita tinggal hitung untuk bangunan beton. Beton ya. Maka ini kita buat ini tahun ke nolnya. Jangan lupa karena ada investasi awal maka kita harus membuat tahunnya dari 0. 1, 2, kita tarik aja sampai 30. Oke, 30 tahun ya. 30 tahun. Maka kita tinggal di sini. Ini ya, variabelnya ini kita masukkan saja. Ini di sini. Oke, biaya permulaan berarti harus dikeluarkan di tahun ke 0. Kita copy. Umur ini kita buang saja. Umur tidak masuk dalam perhitungan, disimpan saja. Terus pemeliharaan setelah 10 tahun. Nah, berarti dikeluarkan di tahun ke? Setelah tahun 10, Pak. Nah, berarti tahun berapa? 50 tahun berarti, Pak. Ya, sisanya. Tahun ke Dikeluarkan tahun ke 11 kan? 20. Nah, itu tahun 11, tahun 11. Nah, 11 kan? Ini di ya. Pemeliharaan ini sudah tahun ke-11 sampai 30. Keluarkan terus. Oke, biarin aja kayak gini ya. Harga jual kembali. Nah, harga jual kembali ini artinya di tahun keberapa ini? Tahun
61. Ya, kita titik-titik saja di sini ya. Ini bla 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 61. Atau di sini aja. Ini saya tulis titik-titik artinya terus itu ya. Terus ini 61. Harga jual kembali. Oke. Sebesar berapa tadi? Kembali ini. Oke, seperti itu pengeluarannya. Ya, untuk top. Oke, ada pertanyaan untuk gambaran ini? Jadi ada pembelian mula-mula itu di tahun ke-0 atau sebelum proyek dikerjakan, investasi itu harus ada sebanyak 160 juta ini. Oh, 1,6 M. Kemudian pemeliharaannya setelah 10 tahun, artinya tahun ke-11 baru mulai muncul pemeliharaan sebesar 10 juta. Kemudian ada harga jual kembali, tapi itu setelah 60 tahun. Itu ya. Nah, sekarang nanti perhitungannya kita petakan dulu untuk yang apa yang saya kerjakan tadi ya. Oke, untuk yang bangunan, nah kita copy saja di sini. Yang bangunan baja. Umurnya tadi ini pemeliharaan adalah sejak awal. Harga jual kembali. Oke. Nah, sekarang tinggal ya. Harga permulaannya adalah ini. 600 ya. Nah. 600 juta. Ya. Tapi ingat bahwa 600 juta ini adalah dibangunnya karena umurnya hanya 20 tahun ya. Sedangkan gudang digunakan untuk selama 30 tahun, artinya apa? Artinya di tahun ke-21 dia harus mengeluarkan lagi sebesar sekian. Nah, harus bangun lagi kan? Nah, gitu. Nih, ya. Berarti ini di tahun 21. 21. Nah, di sini. Oke. Terus ya, di 600 juta pemeliharaan sebesar 11,5 juta. Nah, ini terus
Terus segini terus. Ya. Wah, ini dibulatkan. Yang jelas segini ya. Harga jual kembali artinya harga jual kembali ini. Ini di tahun ke 21. 21. Ini sama, bisa nggak dijual lagi di sini? Di 31. Bangun lagi dia. Saya kan Bangun. ini kan? Ya. Jual lagi. Nah, ini kita hapus. Nah, begitu kasusnya. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan enggak sampai dengan pemetaan kasus ini? Jelas belum? Ya, ada biaya permulaan 600 juta. Ini karena umurnya hanya 20 tahun, sedangkan gudang digunakan untuk menyimpan 30 tahun, maka tentu saja harus dibangun lagi ketika sudah melewati 20 tahun. Atau harus dikeluarkan lagi di tahun ke-21. Terus, karena ini juga bekasnya atau rongsoknya itu ya, rongsoknya bisa dijual kembali, maka ini bisa dijual lagi di tahun ke-21. Dan karena setelah 30 tahun ini sudah bisa selesai pekerjaannya setelah 30 tahun, maka setelah tahun ke-31 maka bisa dijual lagi untuk bangunan yang baru. Sedangkan ini pengeluarannya sama terus. Ya, berikutnya ada pertanyaan enggak? Halo? Enggak ada ya? Oke, dianggap tidak ada, maka tinggal perhitungan. Biaya mula-mula. Ini berarti apa ini? Biaya mula-mula langsung kita tulis sebagai B. Nah, langsung dimasukkan. Biaya pemeliharaan. Apa ini? Ayo, gimana cara Anda kemarin ngitung gimana? Ini dikeluarkan setelah 10 tahun. Kan? Berarti Anda menghitung apa? Jangan lupa loh ya. Ini tidak dari awal, tapi dari 10 tahun. Nih. 10 tahun. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, kita hitung dulu adalah dari harga di F, ya kan? F saya anggap sebagai F. F sebagai fungsi A, kemudian N-nya berarti berapa? Umurnya 30, ininya pemeliharaannya baru muncul setelah 10. Berarti N-nya 20. Terus I. Nya 10%. Nah, tapi ini F. Kenapa F? Karena pengeluaran segini-gini tadi, ya, segini-gini tadi, ada di tahun ke-11. Sehingga kan future dari titik 0. Dari titik 0 itu kan future. Nah, sehingga setelah kita menghitung F ini tadi, baru kita ketemunya kita rubah menjadi P. Dan menjadi P dengan fungsi F-nya adalah ini. F. Kemudian N-nya berapa berarti? N-nya berapa? N kok N besar sih? N-nya 10. Ya, benar. 10. Kan? Karena dari yang ini
Yang ini kan baru kita menghitung di sini titiknya. Nah, kita ini sebagai F, nah kita tarik ke P. 10, I-nya biasa. Nah, yang ini berapa ini? Nah, ini juga beda lagi loh ya. Ini adalah di tahun ke 61 atau setelah umur 60. Nah, sehingga kita tinggal menghitung P sebagai fungsi F, F-nya tadi, N-nya berapa? Berapa N-nya? 60 kan? Karena harga segitu tadi adalah harga setelah 60 tahun. Oke. Nah, oh ini kurang 1. Baru kemudian total. Ada pertanyaan enggak? Halo? Jangan diem ya. Atau diem dianggap paham. Gimana? Paham enggak? Intinya hanya ini sih yang agak berbeda ya. Karena kita harus menghitung dulu untuk N segini, ini adalah di harga tadi tahun ke-11. Nah, kemudian dari F ini kita hitung menjadi P, karena F-nya adalah di tahun ke-11. Sehingga kalau di tahun 0, kita menghitung menjadi P fungsi F, fungsi N 10, I-nya 10%. Oke, yang ini. Biaya permulaannya. Nah, ini biaya permulaannya ada 2. Ya, langsung ada P1 dan kemudian ditambah P kalimat gimana ya? Ada P pertama. Ini saya insert lagi saja. Ada 2 kali ngitung, okay? Yang pertama P ini, P1 ini, dan jangan lupa ya, oh ini langsung 2 kali coba. Sebenarnya, ya, sebenarnya bahwa 600 juta yang satu ini. Nah, 600 juta ini nanti bangunnya berarti harganya di tahun 21 atau tahun ke-21 itu tidak 600 juta. Ya, tidak 600 juta. Tapi berapa? Nah, 600 juta itu harus kita konversi menjadi F. Sesungguhnya nanti kalau mau bangun lagi di sini. Tapi 600 juta ini kan tetap kita konversi menjadi P. Nah, sehingga sesungguhnya ini enggak jadi. Ya, enggak jadi, cukup 2 kali P. 2 kali P. Ya, P-nya 600 juta. Biaya pemeliharaannya. Nah, biaya pemeliharaannya gimana? Karena ini sejak awal dan terus sampai berakhir, ya. Nah, maka tinggal kita saja hitung. Jadi P sebagai fungsi A, kemudian N, N-nya berapa? N-nya 30, dan I, 10%. Harga jualnya ada 2 kali. Nah, kita lihat ya, harga jualnya adalah 2 kali. 2 kali
P sebagai fungsi F, kemudian N-nya berapa? N-nya sama dengan 20, ya. Dan I-nya, ya I biasa, 10%. Nah, tinggal total sama dengan. Oke, seperti itu pekerjaannya. Ada pertanyaan? Pembangunan kedua nggak ada inflasi, Pak. Nggak diperhitungkan ada inflasi. Ada apa? Yang pembangunan kedua itu kan misalnya untuk tahun 2021 kita bangun lagi itu kan ada kenaikan. Makanya 2 kali P. 2 kali P 600 ini. 600 juta. Ya, 2 kali 600 juta. Ya, ini akan sama dengan ini biaya pembangunannya lagi. Ya mungkin kan ada kenaikan ya Pak, inflasi Pak. Benar. Anda akan di sini tadi sudah saya katakan ya bahwa 600 ini adalah harga P. Harga tahun ke-0. Sesungguhnya nanti ketika bangun beneran di tahun ke-21, ini enggak 600 lagi nih. Iya. Enggak 600, berapa? Nah, kalau mau ngitung berapa di tahun ke-21 ini, ya tinggal saja F sebagai fungsi P dengan N 20, I-nya 10%. Gitu. Tapi ini nanti kalau dikonversi ke P kan, pertanyaannya kan modal. Kita menghitung sebagai P. Ya, makanya ini harus P semua ini. Nggak boleh ada yang F, nggak ada boleh yang A. Ya, semuanya dikonversi ke P. Gitu. Itu. Tapi ini kok 2 kali. Kok tidak P sebagai fungsi N20 dan P sebagai fungsi 30? Ayo, kenapa? Pertanyaan saya. 2 kali penjualan Pak. Iya, padahal kan yang satu dijual di tahun ke-30 kan? Ya. Nih. Kenapa? Kenapa kira-kira? Sama dengan logika tadi. Harga segini nih harga P. Ya, harga P. Ya. Ini harga F. Harga F di tahun ya, segini ini. Nah, sebentar ya. Ya, harga 60 juta itu adalah harga F di tahun setelah 20 tahun penggunaan. Ya kan? Sehingga nanti di sini itu mestinya harganya tidak 60 juta lagi. Lebih tinggi. Tapi kan tetap saja ini harus saya konversi ke sini. Kemudian dari sini, ya, dari tahun ke-21 tadi saya konversi ke 0. Nah gitu logiknya. Sehingga sama saja 2 kali ini. Nah gitu. Sehingga kita tinggal totalnya berapa. Oke, jelas? Saya tuh bingung memakai ini persamaannya Pak, nanti itu gimana? Persamaannya kan sudah ada di tadi kan, yang di slide ini kan, slide matematika uang kemarin. Ini kan, P yang ada A-nya sebagai fungsi A, itu yang seperti apa? Itu tinggal Anda hitung rumusnya ada toh. P sama dengan bla 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 A, kemudian kali apa dan seterusnya. Ada unsur N dan I. Itu. Ini mengkonversi, ya kan? Karena 20 juta tadi adalah F, maka ini dikembalikan ke P. Nah, rumus P sebagai fungsi F dengan N20 dan I 10%, itu cari aja.
Itu. Ya. Oke, paham nih? Anda sudah mengerjakan loh, sehingga saya berharap Anda bertanya. Kecuali kalau Anda pekerjaan Anda sudah benar. Itu berarti sudah tidak perlu tanya lagi. Enggak, tadi saya nggak mikir sampai ini Pak diurai gini Pak. Saya pikir dengan satu persamaan doang itu. Ya nggak apa-apa. Ini kan diuraikan, ini kan saya hanya supaya Anda jelas. Kan? Supaya Anda jelas saja ini. Ini sebenarnya pekerjaannya nggak ada ini nggak apa-apa. Ini langsung ini saja. Itu. Ya kan? Yang data ini kan tujuan saya hanya supaya kalian jelas nih. Oh iya harus dikeluarkan di sini. Di sini nggak ada pengeluaran. Ada pengeluaran di tahun ke-11. Nah gitu. Ini hanya penjelas saja. Tapi hasilnya nanti ketemu sama ya Pak? Mestinya sama. Kalau logikanya udah benar, mestinya sama. Ya. Nah ini juga, kenapa ini harus di-F-kan dulu, nggak langsung P? Ya, karena baru keluar di tahun ke-11, ya kan? Ke-20, di tahun ke-10, setelah 10. Nah, maka sedangkan 10 tadi adalah ini ya. Nah, segini ini baru dikeluarkan setelah tahun ke-11 atau setelah tahun ke-10. Sebanyak ini karena umurnya 30, maka N-nya adalah 20. Ya. Karena umurnya tadi adalah penggunaannya direncanakan untuk 30 tahun. Nah, gitu. Oke, jelas? Halo? Diam artinya jelas ya. Alhamdulillah, diam artinya jelas. Nanti saya share deh yang Excel-nya ini. Ya Pak, di-share Pak, biar belajar lagi Pak. Iya. Oke, nomor 5 sukses. Sekarang nomor 6. Kita ya. Soalnya adalah sebidang tanah berdampingan dengan suatu jalan bebas hambatan diperkirakan akan meningkat nilainya. Tanah ini dapat dibeli pada waktu sekarang dengan harga 800 juta dan diharapkan nilainya menjadi 1,5 M dalam waktu 5 tahun. Selama waktu ini dapat disewakan untuk tempat parkir dengan harga sewa 150 juta per tahun. Pajak tahunan pada waktu sekarang adalah 8,5 juta dan kemungkinan besar akan tetap konstan. Return rate yang bagaimanakah yang akan didapatkan pada investasi jika perkiraan tersebut adalah benar, sehingga bunga 10%. Oke ya, berarti kita data nih, seperti tadi. Kita data untuk bisa memudahkan kita. Ya. Ini keterangannya. Ya. Ini pemasukan, ini pengeluaran. Ya, karena ada dua jenis. Ada dua jenis di dalam soal ini, ada pemasukan dan pengeluaran, maka kita harus mendatanya. Oke. Ada pemasukan dan pengeluaran. Oke. Ada yang normal-normal saja sebenarnya ya. Harusnya nanti ini. Nah, yang normal-normal tadi kita harus keluarkan dari data. Apa sih yang normal-normal? Waktunya. Waktu 5 tahun. Terus bunga. Bunga 10%.
per tahun. Nah, begini. Kita masukkan begini. Oke, pertama, harga sekarang. Pemasukan atau pengeluaran? Pengeluaran. 800 juta. Oke. Nilainya menjadi sekian. Harga setelah 5 tahun. Pemasukan pengeluaran? Halo? Pemasukan. Oke, clear ya pemasukan ya? Ya. 1.500.000.000. Oke. Terus Parkir. disewakan. Sewa parkir. Masukan pengeluaran? Masukan 150 juta. Oke. Terus pajak. Masukan pengeluaran? Pengeluaran. Oke. Besarnya 8,5 juta. Oke, datanya kayak gitu ya. Mana sih format? Kalau mau ada tanda RP-nya nanti pakai yang accounting kalau nggak salah ya. Nah, tinggal kita hitung nih. Oke, kita mau menganalisis sebagai P ya. Oke, P. Mana sih? Oh, tidak di sini. Nggak apa-apa. Dengan ya, 800 pengeluaran. Udah, berarti ini langsung 800 ya. Atau ini harusnya nggak usah begini. Harusnya. Oke. Saya hitung aja di sini. Berhitungan. Nah, gitu. Ini berarti langsung. Karena kita perhitungan sebagai P. Oke, berarti ini karena harga sekarang, maka ini sudah langsung 800 juta. Itu sama dengan jelas. Dengan ini. Ya. Sekarang ini harga setelah ini. Berarti apa ini? Ini tentu saja adalah F. Kan? Kita mau menghitung P. Berarti P sebagai fungsi F. Ya, F-nya ini dengan N sama dengan berapa? 5 ini. 5 tahun. Dan I-nya 10%. Terus sewa parkir. Berarti, oh ini harga, bentar ya. Harga sekarang, ini berarti pengeluaran. Ini harus kita tandai minus. Harusnya ya. Harusnya kanan kiri gitu harusnya. Saya ulangi deh. Maaf ya. Saya ulangi. Oke, ini pemasukan. Nah, begini harusnya. Kemudian ini. Supaya enggak membingungkan. Ini adalah
pengeluaran P. P ya, udah langsung P saja. Ini harga setelah 5 tahun pemasukan, oke benar. Sewa parkir, pengeluaran ya. Sewa parkir pemasukan, udah di sini. Pemasukan berarti P sebagai fungsi A dengan N sama dengan 5 I 10%. Ya. Kemudian ini pajak adalah P, kita menghitung sebagai P, ya, sebagai fungsi A dengan N sama dengan 5, I-nya 10%. Oke, setelah Anda dapat ini total pengeluaran sama dengan berapa? Ini total pemasukan, ini total pengeluaran berapa? Nah, tinggal return rate-nya atau ini total keseluruhannya. Nah, selanjutnya total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Oh, ini tak taruh sini aja deh. Nah, gitu. Oke, gampang ya. Selesai. Nomor 6. Ada pertanyaan enggak? Oh Pak, kalau Ya. saya nanti return rate-nya pakai yang mungkin cara saya lihat di YouTube ya Pak, cara dosen lain dia pakai table gitu Pak, ada tabel-tabelnya. Jadi bunganya di sini Gimana? di apa dari bank itu Pak untuk nentuin ini nih profit atau enggak. Oh enggak, kita kan sudah di soal kan kita sudah sebutkan kan. Nih. Ya kan? Untuk perhitungan ini kita sepakat bahwa bunga perhitungannya adalah 10%. Jadi nah, ini 10% yang kita pakai. Itu. Jadi jangan membuat estimasi yang lain ketika ini sudah diketahui. Kecuali belum diketahui seperti soal nomor 5 tadi. Ya. Soal nomor 5 tadi kan umur penggunaan gudangnya mau berapa lama kan belum diketahui. Maka Anda boleh memisalkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 30 tahun yang sebagaimana kita kerjakan tadi. Nah gitu. Kecuali tidak ada ini ya, kecuali tidak ada diketahui ini. Itu. Ada yang lain? Pak, itu bunga 10% itu bisa dianggap sebagai bunga pinjaman di awal yang 800 juta itu bukan ya Pak? Jadi istilahnya kita mau beli itunya pakai uang 800 juta itu, pinjam di bank dengan bunga 10% gitu. Boleh dikatakan begitu. Ya, karena itu pengeluaran. Ini mau uang sendiri ya pengeluaran, uang dari bank ya pengeluaran. Berarti selama 5 tahun itu kan sebentar. Ya. Kalau ini sebagai pinjam di bank, kita harus berbicara anunya. Ini uang pribadi ini. Ya. Ini uang pribadi. Ya, karena kalau pinjam di bank nanti harus berbicara tentang pengembalian berapa tahun gitu. Ya kan? Kan 5 tahun itu Pak. Iya, itu. Makanya kan 800 juta. Kalau uang sendiri dengan uang pinjam di bank, itu begitu tahun pertama, ya kan seperti kemarin sudah kita jelaskan, ketika pinjam 800 juta, itu tahun ke-0 itu sudah berbunga loh dia itu. Pinjam hari ini 800 juta, ya kan?
bunganya 10% per tahun, dia sudah menghitung nih bank ini, ya kan? Ingat ya, bahwa kalau 5 tahun, ya sebentar, kalau kita menghitung P, nah kesepakatan di bank itu begini, kita pinjam 800 juta, ya ini sebagai P. Nah, kalau memang dia itu mau dikembalikan 5 tahun dan bunganya 10%, maka bank ini maunya dikembalikan meskipun P-nya segini, ketika hari ini juga Anda punya uang sebanyak 800 juta, maka bank itu nggak mau dikembalikan 800 juta, nggak mau. Ya, misalnya tanda tangan nih, jam 10.53, oke, tanda tangan. 10.54 Anda dapat transferan sebesar 800 juta. Itu. Bank itu nggak mau dikembalikan 800 juta, nggak mau. Dia maunya berapa? Adalah maunya dikembalikan sejumlah F dengan P 800 juta, N-nya 5 tahun, bunganya I-nya 10%. Nah, gitu. Oke. Kalau ini pinjam di bank. Nah, beda lagi. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Berarti semuanya cuman dicari P-nya aja ya Pak, terus ditotalin, terus yang pemasukannya dikurangin pengeluaran gitu. Iya. Itu. Misalnya Kalau kalau kita silakan. misalnya kalau kita tinjaunya dari future-nya gimana Pak? Disatuin semua ke future baru ditotalin. Boleh. Sama aja ya Pak? Boleh. Boleh. Ya ketemunya beda, tapi tetap boleh. Dan ini perhitungan sebagai F, boleh juga. Ya, tinggal ini 800 di F-kan, ya, tidak langsung P, tapi ini nanti berarti F sebagai fungsi P ini dengan dengan N5 dengan I10. Kemudian ini harga jual, harga setelah 5 tahun, ya berarti ini langsung tidak dihitung ke P, ini sebagai langsung F. Langsung saja ini dimasukkan sebagaimana ini langsung P gini. Ini sebagai F. Nah ini kemudian F sebagai fungsi A, N-nya 5, I-nya 10%. Nah tinggal pajaknya juga gitu. Sebagai F, menghitung F sebagai fungsi A, A-nya sekian, N-nya 5, I-nya 10%. Itu boleh. Itu. Oke? Jelas ya? Kalau jelas, berarti sudah selesai hari ini. Apakah boleh saya lanjutkan ke materi berikutnya? Ya tanya, Anda ada acara enggak berikutnya? Kalau enggak, ini daripada nanti jam 1, saya lanjutkan sekarang. Halo? Lanjut aja, Pak. Lanjut ya? Oke. Lanjut ya, supaya nanti udah enggak lagi lah daripada masuk lagi jam 1. Oh iya, silakan sambil absen ya. Ambil absen presensi. Sudah saya buka, ya kan? Dua-duanya sudah saya buka. Oh, yang satu nanti jam 11. Ya, sudah saya buka, silakan absen. Yang sekarang sama yang nanti. Karena kalau yang sekarang ini tutupnya tadi jam berapa ya? Jam 12 atau jam berapa saya lupa. Oke. Nggak ada nih pertanyaan lagi? Ini yang siapa ngecat ini? Jadi share Pak ya. Kamar mandi. Nggak ada? Jelas ya? Oke. Diam berarti jelas. Oke, nanti saya simpannya ya. Share Pak. Iya, nanti setelah kuliah langsung saya share untuk Anda. Nah, kita masuk ke materi break even point.
Ya. Jadi hari ini saya memberi tugas lagi, ya kan, seperti kemarin, ya, kasih tugas lagi, silakan Anda hitung. Besok pertemuan berikutnya kita membahas penyelesaiannya. Oke ya, jadi judulnya adalah analisis break even apa sih? Jadi harga impasnya lah, ya, harga impasnya, nilai impasnya. Jadi kalau misalnya Anda mau membeli sesuatu, kemudian mau dijual menjadi harga berapa, itu berapa sih harganya dan seterusnya. Atau katakanlah misalnya begini, Anda mau membuat kue lah, gitu ya, kue. Anda sudah ketahui nih bahwa bahan bakunya itu harganya, kuenya misalnya kue lemper, misalnya kue lemper. Kue lemper itu kalau di bahan-bahannya terdiri dari beras ketan, ada kemudian daging untuk isinya, kemudian ada santan, kelapa berarti ya, kelapa, kemudian ada garam, bumbu-bumbu yang lain juga. Itu katakanlah harganya kalau di total bahan bakunya sekian. Kemudian biaya produksinya berapa? Oh, biaya produksinya sekian, kan? Oh, ternyata setelah dibuat kue lemper Anda itu katakanlah dapat 100 biji kue lemper. Nah, berarti saya harus menjual berapa nih kue lemper saya ini supaya harga-harga pengeluaran tadi, yaitu harga bahan baku dan harga produksi, harga pembuatannya itu sama dengan itu. Nah, gitu. Ya, jadi harus dijual berapa. Nah, itulah break even. Ya. Nah, rumusnya sama persis dengan yang kemarin-kemarin itu, ya. Di matematika uang itu sama. Nanti tinggal Anda gunakan. Ya, cuman beda kasus saja. Sebenarnya juga cara ngitungnya sama dengan yang analisis perbandingan tadi. Ya, cuman ini yang di break even-nya. Oke. Jadi ada kasus, ya. Ini seperti ini. Untuk mengalirkan air dari sebuah terowongan diperlukan sebuah pompa, ya, yang digerakkan dengan sebuah mesin berkekuatan 20 HP, 20 daya kuda, horsepower. Jumlah jam yang harus dijalani oleh mesin tersebut untuk operasi selama setahun adalah tergantung dari jatuhnya hujan, ya, karena dia berfungsi untuk mengalirkan air, ya, dari air hujan, maka tentu saja bekerjanya sesuai dengan jumlah jam hujan, ya. Nah, tergantung dari jatuhnya hujan. Oleh karenanya tidak pasti. Oke. Unit pompa yang diperkirakan mempunyai usia kegunaan 6 tahun. Ya, fungsi pompanya tadi mempunyai umur pakai selama 6 tahun. Ada 2 alternatif sedang dalam pertimbangan. Nah, ini kasusnya seperti ini. Pemecahannya seperti ini. Untuk pemecahan pertama, rencana A mengusulkan untuk membangun suatu aliran tenaga dilengkapi dengan sebuah mesin listrik dengan total biaya sekian. Ya, jadi kalau memilih A, itu nanti awalnya itu sudah harus mengeluarkan anggaran sebanyak sekian. Nilai jual lagi dari peralatan ini pada akhir tahun ke-6, ya, karena ini skenario-nya 6 tahun, adalah sekian. Ya, jadi ini P, ini F. Ya, F. Biaya aliran per jam kerja adalah diperkirakan 1,26 juta. Ya, jadi kalau hujannya itu hari itu 1 jam, maka kalau memilih A, biaya untuk pengaliran tadi adalah 1,26. Ya, buat apa sih ini sebenarnya? Ya buat
buat bahan bakarnya atau buat listriknya kalau ini pakai motor listrik. Itu ya. Kemudian biaya pemeliharaan itu sekian. Nah, ini tidak tergantung jam. Ya. Pokoknya kalau pemeliharaan itu kan rutin ya. Sudah pokoknya pasti dilakukan pemeliharaan itu per periode tertentu, katakanlah per bulan gitu ya. Nah, itu per tahun diperkirakan, meskipun nanti perbaikannya per bulan atau per minggu ya, tapi per tahun itu sudah diperkirakan seharga sekian. Bunganya 10%. Kemudian tidak diperlukan pembantu karena peralatan tersebut adalah otomatis. Jadi ini tidak ada unsur manusianya. Sampai sini paham? Jadi Anda tinggal menghitung nanti sebagai fungsi apa? Untuk mana tadi ya? Ini ya. Ini nanti diskenariokan per 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Untuk 6 tahun. Oke, itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Jelas ya? Ini membeli alat seharga sekian, ini P, ini F. Kemudian biaya aliran, ini adalah fungsi jam. Jam hujannya. Kalau hujan selama 1 jam ya segini, kalau 2 jam ya berarti 2,52 dan seterusnya. Hanya 2 kali ini. Ya pemeliharaannya fix gini per tahun, bunganya 10%. Bentar ya, ini kok. Operasi terus ya Pak? Gimana? Ya operasi terus ini berarti. Enggak, tergantung jamnya. Nah, udahlah, itu pokoknya kan. Nah, ini bunganya 10%. Itu alternatif A. Kemudian alternatif B, rencana B mengusulkan untuk membeli sebuah motor gas dengan harga sekian. Nah, harganya ternyata lebih murah harga awalnya. Kalau tadi 2,1 M. Ternyata kalau pakai motor gas cukup 850 juta. Mesin ini tidak mempunyai nilai jual lagi. Nah, kalau beli ini udah nanti langsung masuk ke rongsokan dan nggak kejual. Ya, pada akhir tahun ke-6 ya. Berarti keluar sekian ya sudah nggak ada input lagi. Biaya untuk bensin dan minyak per jam operasi diperkirakan 630. Nah, ternyata biaya untuk ininya lebih rendah, biaya bahan bakarnya. Tapi untuk pemeliharaannya 220 ribu per jam. Ya, berbeda dengan tadi yang per tahun. Ya, per jam. Operasi, ya, per jam operasi. Upah-upah diperlukan untuk menjalankan mesin. Nah, ini ternyata juga per jam. Ya, per jam itu memerlukan pengeluaran sebesar sekian. Tingkat bunganya 10%. Nah, Anda diminta pada waktu operasi berapakah antara alternatif pertama dan kedua mempunyai nilai biaya tahunan yang sama. Paham nggak? Halo? Paham ya? Oh, diem berarti paham kan? Saya udah paham berarti bablas. Halo? Suara saya masih ada? Atau wifi saya sudah mulai rusak seperti kemarin? Masih ada nggak sih saya? Enggak Masih, ya? Pak, masih. Oh, masih. Saya ngomong banyak-banyak, nanti ternyata wifi-nya mati seperti kemarin kan. Kacau. Nanti. Lagi bengong Pak, lagi mikirin. Ya, paham ya? Yang jelas ini. Ya, B ini memang investasi awalnya tuh murah ya. Nah,
Dan tapi kemudian ternyata dia harga operasionalnya itu lebih mahal. Kenapa? Nah, semua pengeluaran itu ternyata per jam. Biaya minyak per jam sekian, biaya pemeliharaan per jam sekian, upah ternyata juga sekian per jam. Nah, sedangkan yang tadi biaya operasionalnya lebih murah, biaya pembelian alatnya lebih mahal. Nah, masih bisa dijual lagi. Nah, tapi pemeliharaan yang rutinnya biaya alirannya sekian per jam. Nah, pembiayaan sekian tapi per tahun. Bunganya sama. Nah, biasalah kalau misalnya Anda itu membeli alat awalnya itu harganya mahal, biasanya nanti di pemeliharaan di biaya operasionalnya murah. Tapi kalau beli alatnya awalnya itu lebih murah, itu nanti biaya operasionalnya pasti lebih mahal. Contohnya misalnya seperti pembangkit listrik ya, namanya PLTN, itu pasti biaya awalnya itu jauh lebih mahal. Tapi nanti biaya operasionalnya ya itu pasti lebih murah. Kenapa kok bisa lebih murah? Karena dia di bahan bakarnya itu tidak perlu setiap saat diisi. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk batu bara, itu investasi awalnya lebih murah, tapi operasionalnya jauh lebih mahal. Kenapa? Harus membeli batu bara setiap saat, harus membakar setiap saat. Kemudian ada lagi produk sampingnya berupa abu yang jumlahnya sangat banyak, itu juga perlu pengelolaan. Nah, itulah gambarannya ya. Nah, ini juga gitu. Ya. Ada alternatif A, itu biaya awalnya mahal, ya, hanya saja biaya operasionalnya lebih murah. Sedangkan yang alternatif B itu biaya biaya pembelian alat awalnya murah, tapi operasionalnya jauh lebih mahal. Itu intinya ya. Saya masuk ke Excel lagi. Nah, intinya nanti harus menghitung ini. Nah, di sini curah hujan kan, atau biaya tahunan sesuai dengan fungsi curah hujan ya. Ini jam curah hujan. Di sini biaya tahunan. Nah, nanti misalnya ya untuk alternatif alternatif A misalnya biaya permulaannya itu mahal. Nah, misalnya ya ini untuk alternatif A itu seperti ini. Ya, biaya mula-mulanya mahal. Nah, tidak begini. Mahal, tapi biaya pemeliharaannya relatif murah. Nah, sehingga kenaikannya untuk jam hujan, ini fungsi jam hujan sejam, 3 jam, 4 jam, dan seterusnya, sampai berapa. Nah, nanti Anda harus mencari ini sampai jam berapa jam. Ini misalnya alternatif A. Nah, alternatif B, ya, alternatif B, memang dia lebih murah, tapi biaya pemeliharaannya ketika jamnya itu lebih tinggi, dia itu ya gini. Maka untuk yang alternatif B
itu bisa dipastikan dia kenaikannya itu tajam. Nah, inilah yang dikatakan sebagai BEP. Break even-nya itu ini. Ini sih. Nah, ini alternatif A, ini alternatif B, yang ditanyakan itu begini. Nah, sehingga nanti Anda bisa mencari nih. Oh, ternyata BEP-nya itu, ya, break even-nya itu ada di sekian jam. Oke? Paham ya? Ini alternatif A, gambarnya seperti ini. Alternatif B, gambarnya seperti ini. Sehingga kita bisa pastikan bahwa setelah kalau hujannya sekian jam, maka boleh pilih A atau B. Ya. Alternatif A atau B itu sama saja pembiayaannya. Tapi ketika jamnya di bawah jam hujannya itu di bawah break even, maka alternatif B itu lebih menguntungkan, ya, karena pengeluarannya relatif lebih sedikit. Sedangkan kalau di atas break even, ya, maka alternatif B menjadi lebih murah. Menjadi lebih murah nih, ya. Karena yang ini nanti kalau curah hujannya tinggi, dia lebih mahal. Nah, kesimpulannya seperti itu. Jadi titik break even tadi dalam hal ini adalah untuk memilih. Oh, kalau dihitung-hitung, disimulasikan, ternyata alternatif A, ya, bisa tulis saja nih. Insert mana ya? Yang. Kita tulis ini aja lah. Alternatif A. Nah, sedangkan sini alternatif B. Nah, gitu. Ya. Jadi alternatif ini, titik ini adalah untuk menentukan, oh, berdasarkan setelah kita buat seperti ini ya, setelah kita buat seperti ini, maka kita kemudian bisa, oh, berdasarkan data BMKG misalnya, untuk curah hujan di Jogja misalnya, oh, itu ternyata di sini. Nah, ada sekian jam per hari. Nah, sehingga pilih alternatif B. Kalau misalnya di Bogor, wah, di Bogor 2 kalinya Jogja, sehingga kalau Jogja sini, maka Bogor di sini. Nah, sehingga alternatif B menjadi lebih murah. Paham ya? Alhamdulillah paham. Oke. Berikutnya adalah suatu bangunan berlantai 1. Ada pertanyaan enggak? Paham? Ya, diam berarti paham. Soalnya hanya ada 2 kok. Untuk 1 dan 2 selesai. Sebuah bangunan berlantai 1 dimintakan rencana pendahuluannya kepada sebuah perusahaan perencana teknik arsitektur. Setelah diadakan analisis secara mendalam, maka ada 3 macam konstruksi yang nampak memungkinkan. Nah, ada 3 pilihan. Itu dalam usaha sampai pada tahap memberikan rekomendasi untuk suatu tipe konstruksi atas dasar basis kuantitatif. Ya. Makanya data berdasarkan perhitungan itu menjadi salah satu dasar untuk memilih suatu alternatif tertentu. Perusahaan menyajikan data-data mengenai biaya tetap dan biaya tidak tetap. Data-data ini diberikan dan diperhitungkan untuk menggambarkan biaya dari bangunan termasuk operasi untuk suatu gedung
dengan luas dasar 150 sampai 500 meter persegi. Terdapat 3 alternatif dengan biaya yang diperlukan seperti pada tabel. Jika tingkat bunganya 12% nih, bagaimanakah biaya total tahunan untuk setiap alternatif? Seperti apa sih tabelnya? Ya. Biaya permulaan. Nah, ini ternyata alternatifnya ada 3. Beton dan batu bata, baja dan batu bata, kayu dan batu bata. Nah, berarti ya cukup beton, baja, dan kayu. Nah, biaya permulaannya sekian, beda-beda. Biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan tahunan sekian. Perkiraan usia bangunan sekian. Nilai jual lagi, kalau yang ini 0, kalau yang ini 4%, kalau yang ini 2% dari awal ini. Oke, tinggal dilakukan, dijawab tadi soalnya. Oke, ada pertanyaan? Selesai loh ini kalau nggak ada pertanyaan. Oh, cuma 2 soal. Halo, jelas ya? Hah? Oke, kalau jelas berarti hari ini sudah cukup. Silahkan untuk yang belum presensi segera presensi. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita membahas penyelesaian dari 2 soal ini. Oke, terima kasih. Segera nanti untuk Excel-nya akan saya share untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.